Tentu hasil survei gampang diubah dan dimanipulasi. Bisa dengan cara bagi-bagi bansos, bagi-bagi tambak, atau sesederhana makan siang gratis. Taulah rakyat Indonesia seperti apa, dikasih serangan fajar 200.000 aja mau. Ya kan? 100 hari pemerintahan Prabowo. Apakah Indonesia akan baik-baik saja? Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Bayang-bayang Jokowi terlihat di pemerintahan Prabowo masih sulit terlepas dari sosok Jokowi. Bagaimana tidak, wakilnya adalah anak sulungnya sendiri. Terlebih lagi, menteri-menteri yang ada di kabinet Prabowo masih didominasi oleh orang-orangnya Jokowi. Ini menandakan bahwa Prabowo masih sulit lepas dari kendali Jokowi selaku mantan presiden periode lalu. Secara tidak langsung menggambarkan seberapa besar kekuatan Jokowi dalam mengintervensi pemerintahan. Nah, sekarang sudah 100 hari berlalu. Masa-masa bulan madu antara Jokowi dan Prabowo mulai habis. Pertanyaannya, apakah hubungan Jokowi dan Prabowo masih seromantis dahulu? Nyatanya indikasi hubungan mereka mulai retak sudah terlihat. Gibran selaku wakil presiden ternyata tidak mendapatkan pembagian tugas. Ini dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Jelas bahwa Prabowo mulai sedikit demi sedikit menghilangkan pengaruh Jokowi dalam pemerintahannya. Selain itu, Prabowo mulai menjalin hubungan dengan beberapa tokoh yang dianggap sebagai oposisi. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati misalnya. Ya, kita lihat nanti sajalah bagaimana kondisi perpolitikan kita. Tapi jika kita amati secara sungguh-sungguh, miris sekali kondisi negara kita. Karena pengambilan keputusan di negeri ini hanya didasarkan pada kesepakatan elitnya saja. Hanya mempertimbangkan keinginan koalisi. Suara rakyat hanya diperlukan 5 tahun sekali. Pejabat-pejabatnya sibuk berkoalisi mencari teman dalam rangka memperkuat kekuasaan. Sementara rakyatnya, ya kebingungan mencari kerja. Bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo selama 100 hari kerja? Jika berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas, pemerintahan Prabowo mendapatkan nilai 80. Tinggi banget, men. Tapi apakah kita harus mempercayai dengan angka-angka itu? Tentu tidak. Angka-angka itu tidak sama sekali menggambarkan kondisi negeri, apalagi melihat kondisi masyarakat yang masih kurang dalam hal pengetahuan politik, tingkat pendidikan masih rendah, ditambah kemiskinan yang semakin banyak. Tentu hasil survei gampang diubah dan dimanipulasi, bisa dengan cara bagi-bagi bansos, bagi-bagi tambak, atau sesederhana makan siang gratis. Taulah rakyat Indonesia seperti apa, dikasih serangan fajar 200.000 aja mau, ya kan? Terus gimana dong menilai kinerja pemerintahan Prabowo ini? Nah, pertama kita harus tahu dulu nih apa yang dijanjikan oleh presiden kita waktu pemilu. Iya dong, harus kita tagih dong. Udah 100 hari nih, udah gimana progres realisasi janjinya. Nah, coba kita lihat visi misi Prabowo sebelum terpilih. Paling tidak ada 16 program yang dijanjikan Pak Prabowo ketika pemilu kemarin. Nih, setelah saya baca ada beberapa program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo, tapi realisasinya nggak ada. Katanya ingin mereformasi politik dan hukum. Nah, gimana tuh kabarnya pelanggaran HAM Mei 98? Gimana tuh kabarnya aksi Kamisan? Kok nggak dibalas-balas suratnya? Nggak ada, men. Mau reformasi hukum, tapi menterinya malah bilang kejadian Mei 98 nggak ada pelanggaran HAM beratnya. Kok bisa? Susah, men, susah. Gimana nggak susah? Presiden kita aja ada indikasi terlibat di kejadian pelanggaran HAM. Apa yang lo harapin? Reformasi hukum? Waduh. Susah deh, susah banget. Apalagi reformasi politik. Jangankan politik, reformasi birokrasi aja susah. No, lihat programnya Pak Gibran. Lapor Mas Wapres. Apa tuh gunanya? Bukannya diperbaiki sistem birokrasinya, malah bikin layanan pengaduan. Emang semua masalah Indonesia bisa ditangani dengan cara begitu? Enggak lah. Harusnya yang diperbaiki itu birokrasinya. Sehingga penanganan masalahnya bisa autopilot berdasarkan kementerian-kementerian yang ada. Bayangin, men, Indonesia penduduknya ada 281 jiwa lebih. Dan semua punya masalah dong. Nah, anggaplah setiap hari program ini bisa menampung 100 laporan. Terus ya kita anggap aja ada 50 orang yang selesai masalahnya. Kita asumsikan setiap satu orang punya satu masalah. Jadi kira-kira kita butuh 16.000 tahun baru semua masalah bisa selesai. Lama kan? Lama lah, caranya yang salah. Jadi paham kan kenapa mengharapkan reformasi birokrasi susah terjadi? Apa kabar dengan pagar laut di Tangerang? Menurut kalian bagi-bagi lahan di Laut Banten itu nggak ada indikasi korupsinya? Itu laut loh, harusnya nggak boleh dimiliki perorangan. Tapi kok bisa? Ya kan?
Gimana tuh sekarang? Udah sampai mana tuh progresnya? Pelakunya ditangkap nggak? Nggak men, pagarnya sih dicabut, tapi yang nyuruh nggak ditangkap. Belum lagi kasus Tom Lembong yang terlihat seperti tebang pilih. Kalau masih sejalan dilindungi, kalau udah nggak sejalan dicari-cari masalahnya. Itu kan yang terjadi dengan Pak Hasto, kasusnya udah lama banget gak dibahas-bahas, sekalinya udah nggak sejalan dengan pemerintah, malah jadi tersangka. Nah, jadi menurut kalian, pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa pemerintahan Prabowo udah jalan? BPJS meningkat? Waduh, ngaco nih. Kalau ada yang setuju kalau BPJS meningkat, kualitasnya malah menurun. Bahkan kemarin nih, BPJS merilis obat-obat yang nggak ditanggung oleh BPJS. Ini obatnya. Bayangin, kejang demam nggak di-cover BPJS. Dan kalau lu perhatiin, penyakit-penyakit yang di-cover BPJS itu semuanya penyakit-penyakit yang memang udah gawat, yang bahkan kemungkinan meninggalnya tinggi. Ini BPJS memang nunggu sekarat dulu baru mau ditolongin, atau gimana? Iya kan? Mana yang katanya mau meningkatkan BPJS? Nggak sesuai janji kan? Gimana menurut kalian? Ini sudah saya bahas berkali-kali. Pak Presidennya loh yang ngomong langsung. Katanya kelapa sawit, nggak apa-apa gantiin hutan. Nggak usah takut deforestation katanya. Kelapa sawit itu pohon, punya daun juga. Aduh, Pak. Telinga nih, telinga punya daun juga, Pak. Kenapa nggak tanam telinga aja, Pak? Biar bisa dengar suara-suara penderitaan rakyat. Nice. Tambang juga udah tuh dibagi-bagi ke ormas, ke kampus. Nggak sekalian ke SMA, ke pengurus OSIS, Pak. Hah, ini yang kalian anggap memuaskan. Ini yang kalian anggap 80%. Waduh, bingung saya. Gimana mau pendidikan kita makin meningkat, anak SMA aja disuruh minta maaf gara-gara mengkritisi program makan siang gratis. Dibilang makanan yang gak enak, malah dimarahin om botak, disuruh bersyukur. Bukannya melakukan evaluasi dan perbaikan, malah anak-anaknya yang ditekan. Belum lagi perkara dana KIP yang dikorupsi oleh pihak sekolah. Gimana tuh? Mengharapkan pendidikan meningkat, sedangkan programnya nggak tepat sasaran, diambil sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah ngapain? Ya, nggak ngapa-ngapain, malah caleg gagal yang ngurusin. Waduh, harusnya langsung ditindaki dong. Buktinya udah jelas, masa diam-diam baik. Terus ini nih, masalah honorer siluman. Belum kelar-kelar tuh masalah, dan nggak ada tindak lanjut dari pemerintah buat memperbaiki masalah ini. Kasihan loh guru honorer kita yang udah lama mengabdi tapi dikalah dengan orang-orang yang nggak pernah ngajar tapi dekat dengan kekuasaan. Gaji guru juga belum ada peningkatan secara signifikan, nggak sesuai janji. Katanya mau dinaikin gaji gurunya, ternyata prank doang, kocak. Kalau pemerataan ekonomi sih sulit kita kritisi, baru 100 hari mana bisa kita nilai, ya kan? Pemerataan ekonomi itu perlu usaha keras dan sistematis, butuh waktu yang lama kalau ingin mewujudkan pemerataan ekonomi. Tapi sejauh ini saya masih belum mendengar program-program yang mengarah ke sana. Tapi kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Semoga pemerintahan Pak Prabowo bisa memberikan dampak positif terhadap pemerataan ekonomi kita. Saya lebih menyoroti IKN sih, sampai sekarang belum ada progres. Investor bahkan belum ada. Bahkan banyak video-video yang tersebar tentang keadaan IKN yang terbengkalai, nggak diurus. Gimana? Apakah nilai pemerintahan Pak Prabowo masih 80 di mata kalian? Buka mata dan mulailah kritis teman-teman. Jika kita mulai sadar dan kritis terhadap pemerintah, lama-lama mereka juga kerja akan baik, walaupun pelan-pelan. Cukup sekian kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.